jadi kayak pengacaranya Sambo. Coba bilang, kan saya katakan tadi dua kesimpulan pertama itu jelas vonis yang atau kesimpulan final yang diambil Komnas HAM. Pak, mengapa tidak menulis rekomendasi seperti ini bahwa menyelidiki apa yang terjadi di Magelang tanpa langsung mengatakan ada dugaan kuat? Itu berarti Anda bicara tentang artikulasi kan? Tidak, saya berbicara soal supaya Komnas HAM ini nggak sok tahu. Nah, saya yang mengatakan kita bicara tentang keadilan. Yang paling adil adalah menguji lebih mendalam apa yang sekarang dianggap sebagai dugaan kuat. Ya, kita sama-sama ingin menguji, tapi jangan dikunci dengan dugaan kuat pelecehan seksual dong. Orangnya udah mati, dia nggak bisa bela diri, Pak Ketua. Ada label, dia melakukan pelecehan seksual, pencabul dan lain sebagainya. Padahal orang nggak bisa bela. Justru ini kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan menggunakan instrumen pengujian. Pak, membela orangnya udah mati. Loh, Pak. Pemirsa, marwah kepolisian menjadi taruhan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ya, pemirsa, di tengah hambatan dan tantangan hingga adanya kemungkinan serangan balik dari Sambo, kepolisian diharapkan tetap solid membongkar kasus secara terang benderang. Komnas HAM jadi kayak pengacaranya Sambo. Coba bilang, kan saya katakan tadi dua kesimpulan pertama itu jelas vonis yang atau kesimpulan final yang diambil Komnas HAM. Nggak bisa bergerak di situ. Pak, mengapa tidak menulis rekomendasi seperti ini? Bahwa menyelidiki apa yang terjadi di Magelang tanpa langsung mengatakan ada dugaan kuat. Itu berarti Anda bicara tentang artikulasi kan? Bukan bicara tentang substansinya. Tidak, saya berbicara soal supaya Komnas HAM ini nggak sok tahu. Nah, saya yang mengatakan kita bicara tentang keadilan. Yang paling adil adalah menguji lebih mendalam apa yang sekarang dianggap sebagai dugaan Ya, kuat. kita sama-sama ingin menguji, tapi jangan dikunci dengan dugaan kuat pelecehan seksual dong. Orangnya udah mati, dia nggak bisa bela diri, Pak Ketua. Ada label, dia melakukan pelecehan seksual, pencabul dan lain sebagainya. Padahal orang nggak bisa bela. Justru ini kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan menggunakan instrumen pengujian. Pak, membela orangnya udah mati. Loh, Pak, iya. Komnas HAM ingin membuat satu skenario sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Sambo untuk membebaskan dia dari hukuman maksimal. Komnas HAM tidak ada seperti skenario. pengacara Sambo. Tidak ada skenario, tidak ada upaya pembelaan. Kami berangkat dari fakta-fakta. Ada kesaksian, kemudian ada dukungan-dukungan kesaksian lain sesuai dengan pasal 25. Oke, apa? Apa kesaksian apa? Kesaksian apa Bahwa yang mereka melihat Ibu Putri menangis dalam kondisi yang di Magelang nih ya? Ya, di Magelang. Yang duren 3 sudah tutup, sudah jelas nggak ada. Kemudian juga dari saksi lain. Kemudian kami juga meminta keterangan dari psikolog klinis yang mendampinginya. Ada 2 orang ya. Setidak-tidaknya mereka berdua ini mengatakan bahwa Ibu Putri ini ketika dimintai keterangan, melakukan pendekatan dan pendalaman, tetap konsisten dengan penjelasannya. Konsisten penjelasannya Jadi apa? ini adalah Bentar, indikasi Pak, awal. Apa konsisten penjelasannya? Bahwa dia mengalami kekerasan seksual. Tidak, oke, baiklah. Tapi sejak awal ia hanya bisa menangis, ia hanya bisa mengatakan malu. Iya, enggak. Pada akhirnya dia cerita detail. Itu Pak Ketua, kalau seorang perempuan berada dalam tekanan untuk berbohong, kenapa masih lagi diberikan ruang untuk meresonansi kebohongan itu? Belum tentu kita mengatakan itu kebohongan, makanya harus diuji. Kan kami katakan, kita minta penyidik untuk mendalami dengan tindakan yang akuntabel, transparan, imparsial, dan menggunakan saintifik. Makanya salah satu yang saya usulkan waktu itu, Pak penyidik, gunakan lie detektor, saya bilang. Atau gunakan ahli independen di luar 2 psikolog klinis. Saya mau tanya ini Pak Ketua, terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Dugaan kuat itu luar biasa ke Komnas HAM memberikan kesimpulan seperti itu. Padahal Kapolri sendiri di Komisi 3 DPR ditanya oleh anggota DPR Komisi 3, apa yang terjadi di Magelang? Kapolri saja mengatakan bahwa bisa ada 2, kekerasan seksual atau asusila. Ya. Oke, Komnas HAM ini mau jadi pengacara Sambo, Oh, membebaskan tidak. dia dari hukuman. Saya bilang, kalau saya jadi pengacara Sambo atau Komnas HAM jadi pengacara Sambo, kami nggak bilang extrajudicial killing, tidak bilang bahwa obstruction of justice. Tapi Anda ingin, Tidak ada dugaan-dugaan Anda ingin lagi. meresonansi soal motif Sambo yang bisa mengakibatkan ia tidak mendapat hukuman maksimal di pengadilan. Oh, nggak mungkin. Yang memeriksa ini yang memerintah menghukum
ini, yang mengeksekusi ini, yang memindah orang ini, yang memecat ini, dan semuanya harus persetujuan Pak Sambo. Tunggal? Iya, tunggal. Pada akhirnya mulai dari memeriksa, menghukum, mengadili, memindah, menaikkan di situ, memberi fasilitas apa ada di kepala divisi ini, ada di Kadif. Nah, itulah sebabnya mungkin sebaiknya ini ya pakai sistem ketatanegaraan kita aja, yang memeriksa dan menghukum beda dong gitu, sehingga disejajarkan aja nih dengan Sambo menurut saya orang-orang ini. Nah itu pikiran sementara ya, agar tidak ada di satu tangan. Sekarang kan pada takut juga, yang saya dengar Pak Bintang 3 pun tidak bisa lebih tinggi dari dia, meskipun secara struktural iya. Makanya saya katakan juga berkali-kali, saya mungkin dibaca ya, bisa recordnya diambil, saya selalu katakan, saya belum begitu meyakini konstruksi peristiwa yang dibuat oleh penyidik sekarang, karena masih sangat bergantung pada keterangan demi keterangan. Makanya waktu itu saya langsung bertemu dengan Pak Mahfud, saya katakan, Pak Mahfud, Richard harus dipisahkan. Pilar utamanya adalah bahwa telah terjadi extrajudicial killing. Baik, itu salah satu rekomendasi. Bukan salah satu, itu justru yang pertama. Salah satu konstruksi hukum yang ditemukan oleh Komnas HAM. Dan kemudian obstruction of justice. Maka dalam bahasa yang sederhana saya selalu katakan, ini kejahatan yang sempurna. Oke. Itu mengikat apa yang sudah dirumuskan juga oleh penyidik 340. Baik, kalau begitu saya ingin masuk kepada apa yang disebut dengan rekomendasi sesat. Rekomendasi sesat adalah ketika Komnas HAM dalam rilisnya mengatakan adanya pelecehan seksual. Ada dugaan kuat. Ada dugaan kuat pelecehan seksual. Apa urusannya sama Komnas HAM? Kalau kita baca Undang-Undang TPKS ya, di situ jelas dalam pasal 89 kalau nggak salah ya. Salah satu lembaga yang bertugas melakukan pemantauan terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan seksual selain pemerintah, itu adalah Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, dan juga KPPA. Itu normatifnya. Ya. Tapi saya mau masuk bahwa itu adalah motif yang sudah ditutup oleh polisi. Sudah di SP3. Kenapa masih dibuka lagi oleh Komnas HAM? Siapa yang bilang tutup? Sudah ditutup. Tidak. Di dalam BAP, di dalam rekonstruksi, dalam berkas perkara yang dikirimkan kejaksaan, walaupun sekarang kembali lagi. Itu di Magelang? Di Magelang. Oke, baik. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa dugaan kuat pelecehan seksual itu di Magelang? Iya. Ya, baik. Betul. Kalau begitu saya ingin masuk bahwa soal pelecehan seksual ini, Pak Taufan, ini adalah bagian dari kebohongan. Kebohongan soal tempat dan kemudian dipindahkan ke Magelang. Mengapa Komnas HAM masih memberikan ruang untuk kebohongan-kebohongan selanjutnya? Anda akan jawab sekali lagi keraguan publik bahwa Komnas HAM bertindak sebagai kuasa hukum Sambo. Karena apa? Karena Komnas HAM ada untuk membela korban. Tapi korban yang mana? Seorang bawahan yang ditembak bertubi-tubi hingga mati? Atau komandan yang masih hidup dan jadi perancang pembunuhan? Di mana posisi Komnas HAM? Kalau itu nanti juga harus dipertanyakan berarti kesimpulan Komnas HAM yang tadi firm extrajudicial killing. Apakah teman-teman pengacara mempertanyakan? Kan tidak, justru setuju. Jadi jangan pada hal tertentu yang kita sepakat, kita setujui Komnas HAM dan kita tidak mempersoalkan posisinya, tapi pada hal lain yang kita masih berdebat misalnya, kita mempersoalkan posisi Komnas HAM. Ya, karena memang soal isu pelecehan seksual ini banyak sekali yang melihat ini sesuatu yang memang menjadi motif untuk membenarkan tindakan pembunuhan itu. Tadi sekali saya katakan, extrajudicial killing tidak ada pintu untuk membuka motif yang membenarkan. Motif apapun tidak bisa dibenarkan. Karena extrajudicial killing artinya orang ini dengan kekuasaan yang dia miliki sudah secara hukum melanggar ketentuan itu dan dia melakukan pembunuhan itu melawan hukum. Yang kedua, dikunci dengan obstruction of justice. Itu kejahatannya saya katakan sempurna.